Shalom, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik pribadi konselor. Nah, pertama kita akan melihat tentang kompetensi konselor profesional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar kompetensi lulusan. Nah, di sini ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Nah, ini adalah 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh calon sarjana bimbingan dan konseling. Nah, sehingga nanti ketika sudah lulus, mereka dapat disebut sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor yang profesional. Oleh karena itu, pembelajaran di perguruan tinggi pada bidang bimbingan dan konseling ialah untuk membentuk ketiga hal ini dalam diri mahasiswa-mahasiswi bimbingan dan konseling. Misalnya, mata kuliah pengembangan pribadi dan konselor untuk membentuk kompetensi sikap. Lalu mata kuliah landasan dan wawasan bimbingan dan konseling untuk membentuk kompetensi pengetahuan. Lalu ada juga mata kuliah konseling pribadi, konseling individual, konseling kelompok untuk membentuk kompetensi keterampilan. Ada banyak mata kuliah ya, ketiga kompetensi ini disebarkan melalui banyak mata kuliah. Nah, jika dilihat dari unjuk kerja konselor profesional, sebagaimana sudah pernah saya bahas pada mata kuliah di semester lalu, ada 4. Salah satunya yaitu mengembangkan pribadi yang profesionalitas dan berkelanjutan. Ini ya, artinya pribadi harus dikembangkan. Nah, sebelum kita melihat bagaimana pribadi yang harus dikembangkan atau apa-apa saja pribadi yang harus dikembangkan itu, nah terlebih dulu kita lihat dasar mula filosofi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, setiap orang berhak untuk ditolong. Yang kedua, setiap orang pada dasarnya bermasalah atau memiliki masalah. Oleh karena itu, BK ada atau bimbingan dan konseling hadir untuk menolong orang. Menolong dalam hal apa? Di sini ada 3, yaitu menolong untuk mengetahui siapa dirinya atau mengenal dirinya, mengenal potensi, kelemahan, dan keunikan dirinya. Lalu setelah mengenal, dia mampu menerima itu dan mampu menyesuaikan diri. Jadi menolong untuk mengetahui siapa dirinya, menolong untuk bisa menerima diri, dan menolong untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, untuk menolong orang dibutuhkan ilmu. Jadi, bimbingan dan konseling ya, pada dasarnya adalah ilmu untuk menolong orang. Nah, oleh karena itu, program studi bimbingan dan konseling itu adalah program studi yang di dalamnya membantu calon sarjana bimbingan dan konseling untuk mempelajari ilmu menolong, mempelajari keterampilan menolong, serta melatih dan membentuk kepribadian penolong atau konselor. Nah, seperti apa karakteristik kepribadian penolong yang dimaksud? Atau seperti apa karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling? Nah, ini ada banyak ahli yang menguraikannya. Kita lihat yang pertama, Carl Rogers. Dia ini merupakan salah satu tokoh konseling humanis yang sangat menekankan pentingnya pribadi konselor yang efektif di dalam proses konseling. Dia mengatakan jika konselor mampu menampilkan karakteristik pribadi yang efektif di dalam proses konseling, maka proses konseling itu akan berjalan dengan mulus, efektif.
Nah, Rogers mengutarakan ada 3 karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor, yaitu empati, penghargaan positif tanpa syarat, dan kongruen. Nah, ketiga hal ini akan kita bahas secara terpisah pada materi-materi selanjutnya. Selain Rogers, ada Foster dan juga Guy. Ada 9 hal yang mereka kemukakan di sini. Yaitu pertama, konselor adalah seseorang yang memiliki sifat ingin tahu atau kepo ya, tapi dalam artian yang positif. Penasaran ketika seseorang mengutarakan masalahnya, kita mau tahu apa yang menyebabkan itu terjadi. Lalu, konselor adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh para konselor. Orang yang memiliki masalah, kecenderungan mereka itu ingin didengarkan. Oleh karena itu, mulai sekarang latihlah diri kita, diri kalian untuk mampu menjadi pendengar yang baik. Tidak hanya mau didengarkan, tetapi mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Lalu, senang dalam percakapan atau bertukar pendapat. Lalu, menyadari emosinya. Lalu yang kelima, memiliki empati dan memahami perbedaan. Yang keenam, mampu melakukan introspeksi diri. Yang ketujuh, mampu melakukan penolakan diri. Ini mengutamakan kebutuhan orang lain. Yang kedelapan, toleransi keintiman atau mampu menahan kedekatan emosional. Kalau kita lihat dalam kode etik, itu konselor dilarang untuk memiliki hubungan emosional yang lebih, dalam hal ini jatuh cinta kepada konselingnya. Oleh karena itu, konselor mampu menahan kedekatan emosional agar tidak kebablasan atau lebih lanjut ya. Lalu yang kesembilan, mampu untuk tersenyum. Kalau bahasa Kupangnya tidak menunjukkan wajah yang kram. Oleh karena itu, mulai sekarang latihlah diri untuk bisa tersenyum. Nah, selanjutnya menurut Bremer ini ada 7. Sadar akan diri dan nilai, sadar akan pengalaman budaya, mampu untuk menganalisis kemampuan dirinya ya. Dia mampu menganalisis kemampuan dirinya. Lalu mampu melayani sebagai teladan, lalu memiliki sikap altruis. Altruis ini lawan dari egois ya. Kalau egois itu mementingkan diri sendiri, altruis ini mampu mengorbankan kepentingan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Lalu penghayatan kode etik yang kuat ya, ini mampu mengaplikasikan kode etik bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir ialah tanggung jawab. Nah, selanjutnya menurut Popes, Sever, dan Parrot, ini ada 16, yaitu dapat dipercaya, memiliki emosi yang stabil, empati, adil, netral, fleksibel, asli, menunjukkan dirinya apa adanya atau genuine, istilah konselingnya dalam konseling, tertarik dengan orang lain, berwawasan luas, sensitif atau peka, lalu memiliki rasa humor, bersemangat, self-confidence atau percaya diri. Konselor adalah orang yang kreatif, antusias, berbelas kasih, dan jujur. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh konselor, gitu ya. Nah, jika tadi kita melihat dari berbagai ahli, sekarang kita akan melihat dari Alkitab. Sebagai calon sarjana bimbingan dan konseling, ya garis bawah ya di sini kata Kristen ya, sebagai calon sarjana bimbingan dan konseling Kristen. Nah, tentunya ada hal yang berbeda yang menjadi ciri khas sarjana bimbingan dan konseling Kristen dan non-Kristen. Artinya ini hanya dimiliki oleh
calon sarjana atau sarjana, nantinya sarjana bimbingan dan konseling Kristen. Oleh karena itu, perlu kita melihat bagaimana kepribadian yang efektif, konselor yang efektif menurut ajaran Kristen. Nah, di sini kita bisa melihat dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya simpulkan di sini ialah konselor perlu memiliki 1 buah dengan 9 rasa. Mengapa 1 buah? Karena di dalam Galatia 5 ayat 22 itu dikatakan hanya buah roh, ya, bukan buah-buah roh. Kasih, sukacita, sampai penguasaan diri itu disebut sebagai buah roh. Buah roh itu berarti 1. Kalau buah-buah roh berarti ada banyak grup buah, masing-masing buah dengan rasanya. Tetapi di dalam Galatia 5 hanya disebut 1 buah dengan 9 rasa. 1 roh dengan berbagai rasa. Rasa kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita analogikan dengan 1 buah ini, ya. Ibaratnya buah roh itu ialah 1 buah apel ini dengan memiliki 9 rasa. Buah apel yang memiliki 9 rasa. Atau konselor haruslah menjadi 1 pribadi yang mampu menampilkan 9 rasa ini. Rasa apa saja? Rasa kasih, rasa sukacita, rasa damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini kalau kita lihat lagi, kita bandingkan dengan menurut pendapat ahli yang sebelum-sebelumnya itu, sebenarnya semuanya itu sudah termasuk di dalam ini, ya. Misalnya, kemampuan untuk tersenyum. Nah, orang yang lemah lembut, memiliki sikap lemah lembut, ciri khasnya ini bisa tersenyum. Atau orang yang bersemangat, orang yang memiliki selera humor. Nah, kita bisa masukkan di sini sukacita. Lalu ada juga sabar, kemurahan, yang tadi altruis itu, ya, masuk di kebaikan gitu. Mampu mengendalikan emosinya, itu masuk di penguasaan diri. Jadi jadilah konselor yang memiliki 9 rasa ini. Oke, otomatis jika sudah memiliki 9 rasa ini, itu sudah bisa disebut sebagai konselor yang memiliki kepribadian yang mantap atau kepribadian yang efektif. Nah, mengapa penting untuk memiliki kepribadian konselor yang efektif? Nah, di sini kita akan melihat berbagai pendapat. Corey dia mengatakan bahwa alat yang paling penting untuk dipakai dalam pekerjaan seorang konselor adalah dirinya sebagai pribadi. Rogers dia telah membuktikan bahwa kualitas pribadi konselor itu merupakan faktor utama dari kesuksesan sebuah konseling. Nah, berbagai hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pribadi konselor yang berkualitas telah terbukti memiliki dampak yang besar dalam berbagai pelaksanaan layanan konseling, baik individual maupun kelompok, serta di dalam layanan konseling secara keseluruhan. Jadi, ada banyak penelitian di sini, ya, ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pribadi yang efektif memiliki dampak yang besar terhadap pelaksanaan konseling secara keseluruhan, layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai calon konselor diharapkan mampu memiliki berbagai karakteristik kepribadian konselor yang efektif. Ada banyak, ya, tetapi kalau kita simpulkan menurut Alkitab, ada 9 kepribadian konselor yang efektif. Oke. Sekian materi untuk pada saat ini. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari apa-apa saja karakteristik kepribadian yang efektif secara spesifik lagi, ya. Shalom.